Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Om Akhir Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 6 poin yang bisa kalian cek ketika kalian mendapatkan masalah Yamaha Mio yang kehilangan pengapian. Oke? Poin-poin itu apa saja? Simak videonya sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Nah, kita langsung masuk ke poin yang pertama. Nah, poin yang pertama yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian cek itu adalah kondisi kontaknya. Kenapa kontaknya? Nah, kontak Yamaha Mio itu untuk ya namanya Yamaha Mio Soul, Mio Sporty, itu kan motor lama. Nah, motor lama ini itu memang untuk kondisi kabel-kabelnya, khususnya untuk sambungan-sambungannya, itu terkadang memang suka agak error. Kadang juga ngefong atau mungkin solderannya itu lepas. Nah, kayak gitu. Kasus untuk Yamaha Mio sering terjadi juga, itu kontaknya itu error. Errornya adalah dia itu putus pada bagian kabel, bisa di mana saja. Tapi paling sering terjadi itu adalah untuk kabel ini ya, untuk kabel kontak ini ya, itu adalah bagian pangkal kontaknya. Pangkal kontaknya itu biasanya solderannya itu lepas. Nah, untuk menentukan bahwa itu kontaknya yang rusak atau error, itu gimana? Nah, tanda-tandanya ketika kontak error itu tanda-tandanya adalah kita on kan kontaknya. Jadi kunci kontak kita putar, itu lampu speedo gak nyala, terus klakson gak bisa, terus sen gak bisa, starter gak bisa. Ketika kita rem tangan atau rem kaki mungkin untuk bebek, tapi untuk Yamaha Mio itu rem kanan dan rem kiri ya, rem depan dan rem belakang, itu lampu remnya itu nggak mau nyala. Nah, itu bisa kita cek untuk pada bagian kontaknya. Nah, kayak gitu. Jadi kita cek kontaknya, harus kita bongkar depan. Nah, itu adalah poin yang pertama. Terus solusinya untuk poin yang pertama, ketika kita mendapatkan masalah kontaknya itu lepas, ya tinggal kita solder saja menggunakan solder yang bagus sehingga sambungannya juga bisa bagus. Nah, kayak gitu. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua itu adalah biasanya yang sering terjadi juga itu adalah kondisi cop busi atau cangklong busi itu berkarat atau putus. Bentar. Nah, tandanya berkarat atau rusak itu gimana? Ketika kita cabut kayak gini nih ya, itu gampang. Nah, kalau ini kan susah nih ya. Nah, kita akan lepas biar jelas. Kalau ini sudah diganti, kayak ini bukan punya Yamaha Mio, ini punya bebek. Tapi gak masalah, mau kita ganti pakai apa saja juga sama saja sih sebenarnya. Nah, untuk nggak kelihatan ya. Tak culok ya mas, ben padang. Nah, tuh bagian tengah yang sana itu, tuh yang ada kuningannya itu ya, yang ada tembaganya itu biasanya itu berkarat, karatnya warnanya hijau. Terus kawat itu, tuh kawat itu ya, itu sudah nggak ada, hilang karena termakan karat, karat. Terus pada bagian sini, tuh bagian sini tuh ada ulirnya ya. Ya, ini tengah itu baut berulir kasar, itu biasanya juga berkarat warna hijau ya, atau bisa putus. Yang putus tuh itunya ya, putus, sehingga ketika kita cabut kayak gini, itu dia nancep di sini, nancep di kabelnya. Nah, itu adalah poin yang kedua. Lalu solusinya ya kita ganti. Bisa pakai apa saja, tapi saran saya yang bagus lah. Kalau ori itu paling nggak nyampe 50.000 lah. Kita ganti pakai yang ori itu biasanya oke. Lifetime-nya juga lebih lama. Nah, itu adalah poin yang kedua.
Lalu poin yang ketiga itu apa? Ya, poin yang ketiga itu adalah kondisi kabel massa. Kabel massa atau kabel negatif. Biasanya putusnya tuh pada bagian sini nih. Ya. Putusnya pada bagian pangkal dari kabel massa yang ke aki. Nah, jadi kabel massanya apa namanya? Yamaha Mio itu diambil dari sini. Gabungnya sama ini. Sama apa namanya? Aki yang di sini. Terus larinya ke bawah sini. Nah, jadinya ini. Bentar. Nah, jadinya kabel yang ini nih. Ya, jadi pusat massa untuk sistem kelistrikan termasuk sistem pengapian untuk Yamaha Mio itu adalah kabel yang ini nih. Ini pusatnya. Dia dapatnya dari kabel besar yang tadi, terus kabel besar itu larinya ke bodi ke mesin. Ya, ke mesin. Lalu masuk ke sini. Nah, kabel hitam yang ini adalah kabel pusat juga. Ia menuju ke sistem yang ada di kelistrikan termasuk sistem pengapian yang ada di Yamaha Mio. Nah, itu biasanya putus di bagian yang saya tunjukkan tadi yang di pangkal pangkal apa namanya? Akinya juga bisa ngefong di bagian sini. Ya, atau ngefong bagian sini. Oke. Atau juga bisa ininya berkarat juga bisa. Nah, lalu tandanya apa? Tandanya ketika ininya bermasalah itu ketika kita kontak on itu mirip-mirip ya, bukan mirip-mirip sih. Gejalanya sama persis dengan kontak yang error. Gejalanya sama persis dengan kontak yang error. Nah, itu. Jadi nggak bisa starter, nggak bisa sen, nggak bisa klakson, lampu speedometer juga mati. Nah, semacam kayak gitu. Kenapa? Karena ya ini pusat massa. Kalau pusat massanya apa namanya putus ya otomatis sistem kelistrikannya juga nggak bisa. Termasuk juga sistem pengapiannya karena ini larinya ke CDI. Kabel ini larinya ke CDI juga ya di belakang sana. Nah makanya ini harus bagus kita cek. Itu adalah poin yang ketiga. Nah poin yang keempat. Poin yang keempat itu adalah bisa CDI-nya mati. Ya. CDI-nya mati. Nah, untuk CDI mati ini memang perlu beberapa tindakan atau perlu beberapa langkah yang harus kita cek dulu biar teman-teman nggak salah menentukan bahwa ini ternyata memang benar CDI-nya yang mati. Nah, jadi jangan mengira-ngira. Nah, untuk menentukan CDI-nya ini mati atau enggak kita akan bahas ke video yang selanjutnya mungkin. Karena kalau kita bahas di video yang sekarang ini akan terlalu panjang nanti jadinya. Oke, itu adalah poin yang keempat. Tanda-tandanya untuk CDI mati biasanya sebelumnya itu motor nggak enak ya, motor berebut-berebut. Nah itu juga bisa salah satu indikasi CDI mati. Tapi jangan serta-merta langsung menentukan bahwa CDI mati terus kita beli CDI. Karena CDI Yamaha Mio itu mahal, apalagi yang ori ya. Kalau yang imitasi sih ada yang murah, tapi kalau yang ori mahal. Yang namanya CDI itu pasti mahal. Oke, itu adalah poin yang keempat. Nah kita langsung ke poin yang kelima. Nah untuk poin yang kelima itu adalah koilnya mati. Nah ini kabel koil ya. Terus juga sama apa namanya? Jadi satu nih ya. Jadi satu sebab karena masuk ke koil. Itu adalah kabel yang input ke koil itu biasanya ngefong. Tak cabut ya mas. Agak susah ternyata nyabut kabel koilnya. Nah, tuh ini ya. Jadi buat teman-teman ketika mendapatkan masalah Yamaha Mio kehilangan pengapian ini bisa dicek kayak gini. Ini bisa dilepas. Agak susah karena nggak pernah dilepas nih kayak ini. Waduh, agak susah beneran. Ntar kita pakai obeng atau apa ya.
Ada gunting, kita pakai gunting lah. Ini bisa kita congkel kayak gini, jangan takut. Nah kayak gitu ya, jangan takut pokoknya, nggak masalah. Ini kita congkel kayak gini. Oke, terus kita lihat bagian dalamnya. Ini bisa kita cabut, tuh kan, lepas. Nah bagian sini yang paling sering ngefong, bagian sini, bagian pangkalnya ini tuh paling sering ngefong ya. Tapi juga nggak menutup kemungkinan bahwa kabel ini ngefong di tengah jalan yang sampai ke CDI, juga nggak menutup kemungkinan kayak gitu, tapi jarang. Yang paling sering itu pada bagian sininya, itu paling sering ngefong. Nah kalau sudah kita menemukan ini yang ngefong, ya kita tinggal putus saja, kita sambung lagi, atau kita bisa pakai skun yang baru, terserah teman-teman. Intinya harus kita sambung lagi agar ini bisa mancep ke CDI dengan baik, sehingga CDI sih, ke coil dengan baik, sehingga motor bisa menyala dengan sempurna. Nah, kayak gitu ya. Kalau udah kita kembalikan lagi. Nah tapi kalau untuk coil mati itu caranya adalah kita pastikan ininya oke dulu ya. Terus bisa cek bagian sini itu mengeluarkan arus atau enggak. Kita bisa tancapkan kabel ya, motor kita starter. Terus ini kabel yang keluar itu kita ceret-ceretkan ke massa. Selama itu bunyi cetek. Nah keras ya, jadi setrum atau arus yang keluar itu cukup besar. Sehingga ketika kita ceret-ceretkan ke massa itu bunyi cek keras bunyinya. Nah kalau sudah kita pastikan kayak gitu, kita tancapkan lagi ke coil. Terus kita coba, kalau ternyata coilnya nggak keluar bunga api, nah itu berarti bisa kita pastikan 100% bahwa coilnya mati ya, 100% coilnya mati. Nah kayak gitu. Itu adalah poin yang kelima. Nah poin yang keenam, poin yang selanjutnya nih ya, itu adalah pulser coil yang mati. Pulser coil atau pick up coil itu kabelnya yang ini ya. Nah kabelnya yang ini, nggak fokus. Ya. Nah kabelnya yang ini itu kita bisa cek caranya. Kita bisa pakai avometer juga bisa, kita pakai lampu LED juga bisa. Pokoknya intinya bisa dilihat di YouTube lah teman-teman. Kalau pengen cek pulser coil itu caranya apa, bisa dilihat di YouTube. Tetapi saya tekankan bahwa pulser coil untuk Yamaha Mio itu sangat amat jarang terjadi kerusakan ya. Sangat amat nggak pernah rusak lah, kayak gitulah intinya. Ia pernah rusak tapi sangat amat jarang terjadi kasus rusak pada bagian pulser coil. Nah itu ya. Jadi buat teman-teman, untuk pengecekan pulser coil ini yang ditempatkan di tempat yang terakhir saja ya. Setelah ke 5 poin yang saya sampaikan tadi, baru kita cek ini. Itu sangat amat jarang terjadi kok ya. Nah kayak gitu. Itulah beberapa poin, 6 poin yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang mempunyai masalah pengapian Yamaha Mio itu hilang. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih bingung, bagi teman-teman yang pengen bertanya, pengen diskusi, bisa ditanyakan, bisa didiskusikan di kolom komentar. Insya Allah dengan senang hati akan saya jawab semampu yang saya bisa, semaksimal yang saya bisa. Oke, video kali ini saya akhiri. Sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.